Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, baik, perkenalkan nama saya Ita Janurita dengan NIM 2008304018. Baik, di sini saya akan presentasikan tugas ujian akhir semester pemikiran tafsir kontemporer tahun ajaran 2021-2022 tentang Farid Esak. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang biografinya. Nama lengkap Farid Esak. Beliau lahir di Cape Town pada tahun 1959, Windhoek, Afrika Selatan. Beliau juga seorang mufasir, ya. Kemudian di usia yang masih belia, pada usia 3 minggu, Farid Esak sudah ditinggal ayahnya karena ayahnya itu meninggal dunia. Maka hidupnya Farid Esak bersama ibunya yang menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi seorang pemimpin bagi keluarga dan anak-anaknya. Hidup Farid Esak sangat miskin. Dia hidup sebatang kara, hidup berpindah-pindah karena ibunya tidak punya apa-apa, seorang janda yang tidak memiliki apa-apa, dan akhirnya Farid Esak hidup di lingkungan yang derajat kemiskinannya di bawah itu. Namun dengan keadaan hal seperti itu tidak menyulutkan atau tidak mematahkan semangat Farid Esak dalam hal belajar dan menuntut ilmu. Contohnya ketika usia 7 tahun, seorang Farid Esak masih kecil usianya, dia sudah memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu menjadi seorang guru. Dan akhirnya karena dengan semangat yang gigih, belajar terus menerus, di usia 10 tahun cita-citanya terwujud. Dia menjadi seorang guru bagi teman-teman sebayanya, menjadi seorang guru seusianya. Nah, selanjutnya, sejak kecil Farid Esak hidup di lingkungan yang plural terhadap agama dan di bawah tekanan kerasnya orang-orang apartheid. Di usianya seperti itu sudah merasakan hal-hal yang seharusnya dirasakan oleh orang-orang dewasa, tetapi di usia yang masih muda Farid Esak merasakan. Namun ketika hidup di lingkungan yang plural di bawah tekanan rezim apartheid, Farid Esak merasakan toleransi dan kedamaian. Ini yang sangat luar biasa. Dia tidak merasa sedih, tapi dia merasakan bahwasanya di lingkungan kehidupannya, hidupnya toleransi dan kedamaian seperti itu, walaupun banyak perbedaan, bahkan tekanan-tekanan atau penindasan yang dilakukan oleh rezim apartheid. Selanjutnya di usia 8 tahun, selanjutnya di usia yang sudah menginjak dewasa seperti itu, selama tahun dari 1974 sampai 1982 atau kira-kira 8 tahun, Farid Esak menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu di Pakistan. Ya, beliau pergi ke Pakistan untuk menuntut ilmu selama 8 tahun di sana, dan alhamdulillah ketika menuntut ilmu di sana Farid Esak mendapatkan gelar sarjana, yaitu Teologi Islam dan Ulumul Quran di kampus Jamiah Al-Ulumul Al-Islam Karachi. Kemudian setelah belajar menuntut ilmu selama 8 tahun di Pakistan dan mendapat gelar sarjana, akhirnya Farid Esak kembali ke Afrika.
karena dia mendengar berita bahwasanya di negara Afrika Selatan banyak orang-orang yang tertindas, banyak keluarga-keluarganya yang ditindas oleh rezim apartheid. Makanya dia pulang ke Afrika Selatan untuk berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh rezim apartheid. Nah, tidak hanya itu, gerakan yang dilakukan oleh Farid Ishaq yakni membentuk sebuah organisasi politik keagamaan yang dibersamai oleh ketiga temannya, yaitu Samil Mani, Ibrahim Rasol, dan Adli Jacob. Nah, teman ini yang mendukung Farid Ishaq untuk berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh rezim apartheid, itu mendirikan sebuah organisasi politik keagamaan yang dinamakan dengan Call of Islam. Nah, itu nama organisasi yang didirikan oleh Farid Ishaq bersama ketiga temannya dengan tujuan untuk mencari formulasi Islam khas Afrika Selatan dan berjuang untuk pembebasan Afrika Selatan dari penindasan apartheid. Itu tujuan didirikannya organisasi politik keagamaan. Nah, selanjutnya pada tahun 1995 Farid Ishaq kembali lagi ke Pakistan. Mau ngapain gitu kan. Nah, tujuan Farid Ishaq kembali lagi ke Pakistan ya ini melanjutkan studi di Jamiah Abu Bakar Karachi. Nah, seperti itu. Tetap wilayahnya masih Pakistan, namun berbeda kampusnya. Selain melanjutkan studi di sana, Farid Ishaq juga melakukan penelitian hermeneutika tentang kitab Bible. Nah, banyak penelitian yang dilakukan sama Farid Ishaq gitu. Selanjutnya pada tahun 1996 akhirnya Farid Ishaq mendapatkan gelar doktor. Nah, gelar doktor di bidang Quranic Studies. Nah, itu dengan judul disertasi yaitu Quran Liberation and Pluralism, Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression. Nah, itu disertasinya yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kita beralih ke corak pemikiran Farid Ishaq, yaitu pertama, gagasan dan pengetahuan tidak bisa lepas dari akar sosial, tradisi, dan keberadaan seseorang yang melahirkan ide atau pengetahuan tersebut. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua, menempatkan hermeneutika pada dua arus utama, yakni hermeneutika teori dan hermeneutika filosofi. Dan yang ketiga, hermeneutika Al-Quran liberatif. Itu corak pemikiran Farid Ishaq. Kemudian metode tafsir Farid Ishaq. Nah, ini Farid Ishaq berusaha untuk menghadirkan Al-Quran dalam konteks Afrika Selatan, yakni hermeneutika Al-Quran tentang pluralisme religius untuk pembebasan yang didasarkan atas konteks dan pengalaman hidup masyarakat Afrika Selatan yang saat itu dikekang ataupun ditindas oleh politik apartheid dengan tidak adil, penuh penindasan seperti itu. Nah, dari pemikirannya Farid Ishaq kemudian lahirlah rumus kunci-kunci hermeneutika yang ia gali dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebagai landasan teologinya. Nah, kunci hermeneutika ini merupakan implikasi dari hermeneutika praksis liberatif dan merupakan landasan teologis yang dipakai untuk proyek pembebasan. Ini seperti itu. Itulah metode tafsir Farid Ishaq. Selanjutnya adapun penafsiran Al-Quran ayat-ayat mustad'afin. Nah, ini hasil pemikirannya ya. Ada yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahil mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhi yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimin ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Kemudian ada Quran surah Al-A'raf ayat 150. Nah, itu dua ayat ini dengan dua surat yang berbeda adalah hasil pemikiran salah satu pemikiran dari Farid Ishaq tentang mustad'afin. Nah, ini seperti itu. Selanjutnya ada juga ini tentang karya-karyanya Farid Ishaq yang sangat
luar biasa, monumental, terkenal, banyak dirujuk sama ulama-ulama ataupun bahkan ilmuwan-ilmuwan gitu ya. Contohnya salah satu nih karyanya tentang Bad Musa Went to Fir'aun, yang kedua Quran Liberation and Pluralism, yang ketiga On Being a Muslim. Itu beberapa dari beberapa karya-karyanya. Nah, itu untuk selanjutnya bertemu di waktu pada kesempatan yang lain waktu. Itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.